Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juangsi Dewi Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021 dari Kota Bandung. Saat ini saya didampingi oleh fasilitator Bapak Imran Taluli dan pengajar praktek Ibu Nancy Sifahayati. Ini adalah tugas dari modul 1.1.A.7, demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya video. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks sebagai guru, interaksi dengan murid, dan warga sekolah. Sebelumnya, kita kenali dulu siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang bernama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Ini lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah cucu dari Pakualam III. Ki Hajar Dewantara kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Beliau juga adalah Menteri Pendidikan pertama kita. Sumbangsihnya bagi dunia pendidikan bahkan membuat sosok satu ini diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapainya, pendidikan dapat menjadi ruang terlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang guru adalah seperti seorang petani, murid seperti benih, dan sekolah adalah sebagai ladangnya. Bila mencermati pendapat dari Ki Hajar Dewantara, maka dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus dapat menuntun murid-murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Atau kita harus berorientasi pada murid, tidak memaksakan kehendaknya kepada murid karena mereka memiliki potensi dan minat yang berbeda. Namun demikian, mereka mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan perhatian juga penghormatan agar mereka dapat mencapai apa yang kelak mereka cita-citakan untuk kehidupan pribadinya ataupun kehidupannya di masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri toladan. Ing Madya Mangun Karso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tutwuri Handayani ini kini menjadi slogan dari Kementerian Nasional Indonesia.
Ini adalah foto-foto contoh di depan memberi contoh, di tengah memberikan dukungan, di belakang memberikan dorongan. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Kodrat atau kodrat keadaan. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat-sifat dasarnya tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan ABA 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Teori Trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori Trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Relevansi atau tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati pada sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, berhamba pada anak dalam arti luas. Saya masih terus belajar, berusaha untuk mencapai semua ini, tentunya dengan berkolaborasi bersama murid, orang tua, dan rekan sejawat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan saya sebelum pandemi. Ini adalah upaya untuk menuju merdeka belajar. Saya berusaha memberikan kebebasan kepada anak untuk berkarya, menjadi sahabat mereka, dan mengajak mereka belajar sambil bermain. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar, belajar sepanjang hayat, mendidik anak negeri. Semoga semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.